Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan kisah Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat menambah serta menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Mutahhar beserta Ustadz Thohir LC. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya acara sambutan yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak Amin Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Adai Allah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mutahhar. Saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Kami hormati guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Thohir LC dan para habaib lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau semua. Kami hormati guru kita guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yasin, Al-Ustadz Firdaus, Al-Ustadz Rojali, Al-Ustadz Busrah, dan para asatidz tuan guru lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga beliau semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, diberkahi hidup beliau dunia wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita ribuan nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga dapat berkumpul, bermuazaha, bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah kehadiran agung penghulu alam, pemimpin revolusi dunia wal akhirah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili seluruh jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada tuan guru yang telah menyempatkan hadir di tempat kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga langkah antum semua di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus warga klaster Gerbera yang telah selalu mendukung segala kegiatan yang ada di Masjid Baitur Rahman, baik daripada tenaganya, pikirannya maupun hartanya. Semoga apa yang Bapak Ibu keluarkan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga jerih payah antum semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, kepada tuan guru, bila mana kami panitia masih banyak kekurangan dan kehilapan, baik tegur sapa maupun tempat yang kurang memadai ataupun jamuan yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kepada saudara-saudara kami
yang non muslim, bila mana terganggunya waktu istirahatnya maupun perjalanan rumahnya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam hati, dalam peti. Kalau ada kata sapa panitia yang salah, mohon dimaafkan setulus hati. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum turun dari mimbar yang mulia, saya minta dibacakan Fatihah kepada semoga siapapun yang bersumbangsi dalam acara ini, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirah. Ala hadiniya wa ala kunatin salih wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Arya SPDI. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, tamu undangan, para habaib, alim ulama, para asatij dan asatizah, yang sama-sama kita hormati Pak Sekdes Ali Gunawan, Pak Kadus Pak Samin, serta Pak Bimaspol Pak Hadi. Semoga mereka dipanjangkan umur, diberikan sehat walafiat. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah, baik RT dan RW serta tokoh masyarakat, Ketua DKM se-BTR 7, Ketua RW 020, Bapak Ahmad beserta para RT dari 001 sampai 006, panitia dan pengurus DKM serta jajarannya yang telah bersusah payah agar acara yang kita lakukan malam ini dapat berjalan dan lancar, serta khususnya kepada warga Gerbera atas sumbangsi baik materi atau memorial, sehingga acara yang sudah kita lakukan malam ini insya Allah sukses. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku Ketua DKM mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran para tamu undangan yang pada malam hari ini hadir. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam jamuan, tutur sapa ataupun tempat yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kedepannya acara yang akan kita lakukan seperti maulid ini akan berjalan dengan tertib, lancar dan lebih sukses lagi. Sekali lagi kami ucapkan kepada warga Gerbera dan panitia, jazakumullah khairan katsir atas dukungannya. Semoga amal jeripayah saudara-saudara sekalian mendapatkan imbalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukup sekian. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang kedua telah disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitur Rahman. Kemudian sambutan yang ketiga, sambutan Ketua RW 020 yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Miftahur Rahman. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Izinkan pada malam hari ini saya akan memaparkan atau menyampaikan, menghabarkan insyaallah beberapa hal yang
Mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi doa kita bersama. Ada para guru-guru kita yang insya Allah akan menyaksikan juga apa yang menjadi harapan saya, dan insya Allah ini menjadi doa kita semua. Yang pertama adalah visi saya sebagai yang diamanahkan sebagai Ketua RW adalah menjadikan wilayah RW 020 Desa Burangkeng ini nyaman sebagai tempat tinggal warganya. Itu visi utama saya. Jadi bagaimana ke depan insya Allah kita akan menciptakan ataupun membangun wilayah kita menjadi wilayah yang nyaman untuk kita semua. Visi atau misi yang insya Allah akan kita jalankan, yang pertama adalah hal yang utama adalah pendataan potensi warga kita. Ya, karena warga kita cukup banyak dan senantiasa berkembang, Pak Sekdes, sehingga perlu pendataan secara akurat. Dan mungkin mohon bantuan dan kerjasama dari seluruh warga untuk bisa mensukseskan kegiatan pendataan warga ini. Kemudian misi yang kedua adalah memupuk kerukunan antar warga. Bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif adalah diantaranya dengan memupuk kerukunan di antara kita. Seluruh warga yang ada di wilayah kita, insya Allah, bismillah, kita berjalan bersama dalam suasana yang penuh dengan persaudaraan. Kemudian yang ketiga adalah mensinergikan potensi warga di berbagai bidang agar tercipta kemandirian di antara kita. Yang keempat, meningkatkan kepedulian warga terhadap tetangga, lingkungan, dan masyarakat sekitar sebagai satu kesatuan sosial. Kemudian yang kelima adalah memelihara ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan dengan penataan dan pemanfaatan tata ruang wilayah di RW 020. Kemudian yang keenam, meningkatkan pelayanan publik dan membangun layanan warga yang insya Allah kita akan coba sedikit demi sedikit berbasiskan teknologi. Dan yang ketujuh, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan wilayah. Itu visi dan misi yang insya Allah kita coba berjalan bersama menjalankan hal tersebut. Mohon doa dari para guru-guru, para astadid, dan para jamaah sekalian, semoga hal itu menjadi realita ke depan dan insya Allah kita bisa menikmatinya dan kita bisa melaksanakan berbagai event, kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif yang melibatkan seluruh warga kita, melibatkan keterlibatan seluruh warga kita sehingga kerukunan itu bisa tercipta di antara kita. Karena inilah tempat tinggal kita. Sekian insya Allah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kegiatan pada malam hari ini yang sangat luar biasa, sangat ikhlas melaksanakan event ini sehingga qadarullah Allah Subhanahu wa taala menjadikan suasana malam ini suasana yang sangat indah bagi kita. Dan saya sebagai pribadi ataupun kembali mewakili teman-teman semua, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dalam berbagai hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan di wilayah kami. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua RW 020. Sambutan yang keempat atau sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Sekretaris Desa Burangkeng yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Gunawan. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'isnu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para asatid, para hujaj, bapak-bapak, para jamaah, wabil khusus para bahabaib yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya, kami hormati Ketua Panitia beserta jajaran, Ketua RW 020 beserta RT 1 sampai 6. Ya, kami hormati Bimas Pol Desa Burangkeng Bapak Haji Hadi Sulistyo, Bapak Kepala Dusun 1 Bapak Samin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Baik, selanjutnya berkaitan dengan program pemerintah Desa Burangkeng, perlu kami sampaikan khususnya warga perumahan BTR 7 baik RW 20, RW 19, RW 22 untuk KTP tolong diperbarui ya. KTP berlaku seumur hidup dengan catatan tidak ada perubahan data baik nama, status ataupun alamat. Jadi ketika alamatnya sudah tidak sesuai lagi dengan domisili yang Anda tinggal sekarang, secara otomatis itu harus sudah diperbarui. Pak RW, ini udah berapa persen warga RW 20 yang sudah berKTP Burangkeng nih? Ya? 30. Iya, baru 30% kata Pak RW, ya. Jadi Bapak Ibu kalau emang sudah betah tinggal di Burangkeng, udah nyaman tinggal di Burangkeng, tolong administrasi kependudukannya diperbarui, disesuaikan dengan domisili yang sekarang. Kemudian khususnya warga perumahan serta para jamaah yang hadir, tolong jaga silaturahmi. Silaturahmi di antara tetangga khususnya di lingkungan RW 20. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang terakhir dari Sekretaris Desa Burangkeng oleh Bapak Ali Gunawan. Acara selanjutnya yaitu acara inti atau acara Hikmah Maulid Mau'izatul Hasanah yang insya Allah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim ulama, para asatid, para aparat pemerintah, para pejabat maupun daripada RW RT yang lain sebagainya, wabil khusus para habaib yang ada di tengah kita, yang baru saja kita dengar pembacaan maulidnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas
dan juga ada Al-Habib Mustafa Al-Habsyi, dan juga yang ada di tengah-tengah kita tamu dari luar negeri, dari negeri Yaman. Beliau adalah Al-Habib As-Sayyid Ali bin Muhammad Al-Hasani, dan juga ada Al-Ustaz Tahir. Kita doakan para habaib kita, ulama kita, aparat pemerintah kita, dan kita semua yang hadir dalam majlis ini mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat rizki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat, dan insyaallah di akhirat kelak kita bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerbera bersolawat. Betul ya, gerbera ya? Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Nabi kita Muhammad ketika lahir, bahkan semua makhluk Allah dalam riwayat saling memberi gembira, memberi kabar gembira. Bahkan diriwayatkan di malam lahirnya Nabi Muhammad SAW ada seekor kambing dan serigala. Ini kambing sama serigala di waktu kapanpun dimanapun gak bakal nyatu dia. Pasti jadi makanannya serigala kambing ini. Tapi di malam lahirnya maulid Nabi Muhammad SAW mereka akur. Bahkan diriwayatkan saling memberi kabar gembira. Malam ini Nabi akhir zaman lahir. Ngobrol nih berdua, kambing sama serigala. Ini adalah menandakan manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang di luar sana bilang jangan terlalu berlebihan muji Nabi Muhammad. Jangan terlalu berlebihan menyanjung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia sama kayak kita. Beda Rasulullah sama kita. Rasulullah ketika lahir dalam keadaan bersih, tidak bercampur darah wala air ketuban, enggak ada pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika lahir dalam keadaan sujud. Rasulullah ketika lahir dalam keadaan tangannya mengangkat jari telunjuknya ke atas lalu zikir Allahu Akbar kabira. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain adalah Allah Rabbi Jalalu Rabbir Rafi. Allah Jalalu Rabbir Rafi. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Ketika lahir sifatnya kayak begitu. Ada gak di kampung kita yang lahir kayak begitu? Enggak ada. Ibu-ibu nih, ada gak? Enggak ada. Nabi Muhammad SAW lahir terpancar cahaya yang begitu terang menderang. Ibunda Nabi Muhammad SAW menyatakan, aku melihat cahaya yang keluar dari bayiku ini Nabi Muhammad SAW, bahkan bisa melihat gedung-gedung yang ada di Basrah di Irak. Sedangkan posisinya ada di kota Mekah, jauh dari kota Mekah ke Irak. Ada gak di sini yang lahir keluar cahaya? Gak ada. Ini Nabi Muhammad SAW beda dari yang lainnya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Ini botol yang sudah kering tapi bekas keringatnya Nabi Muhammad SAW. Udah 1400 tahun yang lalu wanginya masih ada. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga ini dari sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat ganteng, manusia yang cakep, postur tubuhnya istimewa. Tidak ada di dunia ini yang ceritanya, yang hadisnya, yang kabarnya orang yang udah 1400 tahun yang lalu tapi sifat-sifatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu masih disebut sampai sekarang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Indah Nabi Muhammad SAW, wajahnya indah, keningnya indah, pipinya indah, semuanya ada dalam hadis disebutkan terperinci tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ganteng, cakep, istimewa sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah kalau ngomongin kecakapannya Nabi Muhammad, Masya Allah,
Bahkan dinyatakan bulan purnama yang begitu indah tersipu malu dengan keindahan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Bahkan orang syair menyatakan Rasulullah SAW ya, lahir itu seakan-akan beliau yang milih sendiri. Milih apanya? Kepengen hidung yang seperti ini, pengen kening yang seperti ini, pengen mata yang seperti ini, pengen mata yang paling bagus, hidung yang paling bagus, wajah yang paling bagus, semua yang paling bagus, seakan-akan milih sendiri. Kita, Pak, Bu, bisa gak milih pas mau lahir? Pengen muka yang paling cakep, bisa gak milih? Kagak bisa. Lihat aja bapak sama emaknya gimana mukanya ya, udah gak jauh ngikut dari situ lah. Nah, ini Rasulullah SAW saking indahnya, saking cakepnya, seakan-akan beliau milih sendiri sifat-sifat tersebut. Inilah pemberian yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap Safwan bin Umayyah. Gak sampai situ, Safwan bin Umayyah lari pergi ke kampungnya, lalu teriak kepada orang kampung, ya ma'syarul qaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Wahai ma'syarul qaum, wahai orang-orang semuanya, masuk Islamlah kalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kalau sudah memberi tidak takut kepada kemiskinan. Dikasih sama Rasulullah seadanya. Yang ada pada Nabi Muhammad diberi oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah kepemurahan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW Nabi yang patut kita cintai. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak ada celah, tidak ada tempat, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Nggak ada alasan. Kenapa nggak cinta sama Rasulullah? Nggak ada alasan. Semuanya ada pada Nabi Muhammad. Bahkan dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, sebab-sebab orang bisa jatuh cinta itu ada 3. Al-jamal, keindahan, ada pada Nabi Muhammad. Al-kamal, kesempurnaan, ada sempurna pada Nabi Muhammad. An-nawal, kepemurahan, ada pada Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada, cuman kadang kitanya aja belum tahu tentang Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu kita pelajari. Karena dengan cinta sayang kepada Nabi Muhammad SAW, kunci keselamatan kita untuk bisa bersama Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Ini saja yang bisa disampaikan. InsyaAllah nanti akan dilanjutkan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hasani. Dengan nasihatnya beliau insyaAllah kita bisa ambil manfaat yang banyak, karena beliau ulama daripada luar negeri Yaman, yang negeri Yaman terkenal dengan para ulama dan habaibnya yang begitu banyak. Bahkan dinyatakan ulama di sana seperti rumput. Ini kita lihat rumput banyak di sini, ulama di sana banyak seperti rumput. Mudah-mudahan kita dapat dari ceramahnya beliau ilmu dan manfaat dan berkahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan hikmah maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan apa yang telah kita dengarkan tadi, akan semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keturunan-keturunannya, agar kita berkumpul di yaumil kiamah nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ceramah yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad As-Sanadir As-Sami Al-Hasani. Tapi sebelum itu akan ada penyampaian dari murid beliau, yaitu kepada Bapak Ustadz Nendi. Kepadanya dipersilahkan. Ta'ala wa barakatuh. Langsung saja Al-Faqir, berdirinya Al-Faqir di sini untuk menyampaikan amanat daripada guru Al-Faqir dan juga guru daripada Al-Habib Ali Al-Hasani Asyami As-Sanidar. yakni kami di sini membawa beberapa kitab karangan guru kami, yakni Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari,
Salah satunya kami membawa kitab yang berjudul 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW, yang dimana ini kitab berisi tentang adab-adab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dengan adanya kitab ini kita bisa tahu bagaimana caranya baginda Rasulullah SAW tidur, adabnya baginda Nabi makan, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian yang kedua, kami membawa kitab yang berjudul Dalil Maulid An-Nabawi, yang dimana ini kitab berisi tentang dalil-dalil diperbolehkannya, bahkan disunahkan dan diwajibkannya untuk kita bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yakni ada kitab Kaif Ta'rif Sayyiduna Muhammad, yakni kitab tentang sirah, sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula kitab judulnya Wasiat yang bercahaya untuk para hamba, jilid 1 dan jilid 2, yang dimana ini kitab berisi tentang wasiat-wasiat dan amalan-amalan para salafun saleh, yang dimana apabila ada daripada jamaah yang menginginkan ini kitab bisa berhubungan sama panitia, kitabnya ada di depan masjid sana. Cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Untuk masalah hadiahnya, harganya dari 15.000 sampai 25.000. Bisa berhubungan langsung sama panitia di sana. Cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz Nendi selaku murid dari Al-Habib Ali bin Muhammad Asyami As-Sanadar Al-Hasani, beliau menyampaikan bahwa kitab-kitab beliau ada di depan. Jika Bapak Ibu menginginkan kitab tersebut, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Baik, beranjak ke acara berikutnya, yaitu ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali bin Muhammad Asyami As-Sanadar Al-Hasani beserta Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Thohir LC. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli wa sallim kali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. Dan beliau mengawali ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungan, kemuliaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأجل عبيده سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keagungan, keluhuran dan keindahan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma sya Allah, la quwwata illa billah. اجتمعت هذه الاجتماعات وقامت على ذكر أوصاف وشمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحمد الله على هذه النعمة. في بعض البلدان لا توجد هذه الاجتماعات، بل يبدعون ويكفرون من يقوم بهذه الأشياء. Perlu kita catat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa berkumpul merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan sebagian daerah, sebagian tempat tidak diperbolehkan, bahkan mereka mengkafirkan
dan mengharamkan acara-acara yang seperti ini. لكنكم اجتمعتم وصليتم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكرتم رب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأتم القرآن فهذه نعمة لا توجد في أكثر البلاد. Dan kalian di tempat ini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berzikir atas Tuhannya Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan patut kita syukuri dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita di saat ini. عظمناه كرمناه رفعنا من قدره صلينا عليه. لماذا؟ لأنه نبينا. لماذا؟ لأنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة من الله سبحانه وتعالى لنا. Kenapa kita mengagungkan Nabi Muhammad? Kenapa kita memuliakan Nabi Muhammad? Kenapa kita mensucikan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, seseorang yang membawa petunjuk untuk hati kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن عظمه مولاه وكرمه ورفعه لا يحتاج إلى تعظيم مخلوق أو ذكر مخلوق أو ثناء مخلوق، لأن الله الخالق هو الذي أثنى عليه وهو الذي كرمه وهو الذي رفعه. Padahal cukup bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang mengagungkan, yang memuliakan, mensucikan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إنما الرفعة لمن والعظمة لمن عظم النبي صلى الله عليه وسلم ولمن اقتدى به ولمن اتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام. أما هو فلا يستفيد من ذلك شيء، إنما هذه كلها تعود عائداتها لنا. Tatkala diri kita memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, mensucikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan tersebut, tatkala kita memuliakan Nabi Muhammad, kemuliaan tersebut kembali kepada diri kita. Tatkala diri kita mengagungkan Nabi Muhammad, keagungan tersebut kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمن صلى عليه ربه هل يحتاج إلى صلاة المخلوق؟ Tatkala Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah masih butuh salawatnya para makhluk? ما تكون صلاتنا أمام صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن عجزنا أن الله عرف وعلم أننا عاجزين أن نصلي على نبيه أوكل الصلاة إليه، فعندما تصلي على النبي ماذا تقول؟ تقول اللهم صل على سيدنا محمد أو بأي صيغة كانت. Dan tatkala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang kita ucapkan? Yaitu yang kita ucapkan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فلذلك المداومة والاستمرار على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليها إلا من كان مؤمن. Dan tidaklah seseorang yang mendawamkan salawat di dalam kehidupan, di dalam waktu dan di dalam kesehariannya, melainkan menandakan orang tersebut ciri dari orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يحتفل ولا يعظم ولا يجتمع إلا مؤمن. Dan tidaklah orang yang merayakan maulid, nama maulid Nabi Muhammad, tidaklah orang yang membaca sirah kehidupan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, melainkan di dalam hatinya terdapat ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. تريد دليل؟ الدليل في القرآن الكريم. Apakah kalian menginginkan dalil itu? يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم خصص المؤمنين ولم يجمع أيها الناس أو أيها المسلمين، بل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan dalil ini Allah katakan di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan salawat ini, Allah perintahkan salawat ini tidak kepada seluruh umat manusia,
melainkan hanya orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hatinya terdapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. فلنمتثل هذا الأمر، أمر إلهي أتى من عند الإله، أن نصلي ونسلم على أشرف مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. Dan ini yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang lebih terpenting lagi, sebelum Allah memerintahkan kita salawat kepada Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكثرة الصلاة والسلام عليه تحتاج منا إلى شيء من المحبة له عليه الصلاة والسلام. Dan tatkala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang yang mampu bersalawat, tidaklah orang yang mampu lisannya untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, melainkan di dalam hatinya sudah terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad. والاشتياق إليه في كل أحوالنا. Dan memiliki kerinduan yang sangat besar di dalam kehidupannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لي ولك ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نخلق. Apakah kalian mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kerinduan kepada diri kita sebelum diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis baina ashabihi al-kiram wa shawqah li ahbabi. Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam perkumpulan bersama para sahabatnya, beliau mengatakan, wa syauqa li ahbabi, aku rindu kepada saudara-saudaraku. قالوا له الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله أولسنا أحبابك. Dan sahabat-sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami bukan para saudara-saudara? قال أنتم أصحابي. Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن أحبابي أناس يأتون من بعدي أي من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. Saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beriman setelah kewafatanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. يود أحدهم لو يراني ولو بأن يبذل نفسه وماله وأهله. Dan dia yang tidak pernah melihat diriku, akan tetapi mereka berjuang untuk melakukan apapun demi mendapatkan cintaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. اشتاق من تلك الأيام إلى الأحباب. فهل من الأحباب من اشتاق إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kita sadar bahwasanya kecintaan itu sangat besar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita? الشوق يأتي إذا أكثرت من ذكره واتبعت منهج النبي صلى الله عليه وسلم تحرك نار الشوق في قلبك لكي تراه. Tanda kerinduan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hatinya, yaitu mereka berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti dari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian mereka. فإذا سئل أو إذا تكلمنا وقلنا بسؤال هل يريد أحد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ Kalau seandainya ada pertanyaan untuk kita semua, apakah kita semua ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? فمن يقول لا أريد. Ada sebagian dari mereka aku tidak ingin melihatnya. هذا الغبي، هذا قليل العقل الذي يقول لا أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini, menandakan akalnya kurang, hatinya kurang, kehidupannya kurang. لكن المؤمن المشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi seorang mukmin yang sejati di dalam hatinya terdapat kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap malam dirinya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهل هو قليل أن يظهر عليك ذلك النور الشريف والوجه الكريم في المنام؟ ولقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حق فإن الشيطان لا يتمثل بي. Akan tetapi sangat sedikit orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala
bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang melihat diriku di dalam mimpinya, maka itu sungguh diriku. Syaitan tidak bisa menyerupai diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهذا ما نتمنى من الله سبحانه وتعالى بعقد هذه الاجتماعات أن يحنن قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علينا وأن يظهر نوره الشريف في المنام علينا. Dan patut kita syukuri dari perkumpulan kita di malam ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menjadi sebab dari perkumpulan ini di malam ini kita diagungkan oleh Allah untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. Syekh Al-Habib Umar beliau mengatakan, arina bifadli minka tal'ata Ahmadin في بهجة عين الرضا ترعانا. وليس وحدنا إنما واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. طيب، فهذا جرى عليه بعض الناس لكي يتمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالصلاة والسلام عليه. Dan barang siapa yang ingin dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam li wa laka fil yawm wal lailah min as-salah wassalam alaihi. Berapa banyak salawat dalam satu hari satu malam yang sudah kita baca untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam يقول من صلى علي في الصباح في معنى الحديث 10 وفي المساء 10 إذا أصبح العبد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وفي المساء 10 مرات أدركته شفاعتي. Dan disebutkan di dalam riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca salawat kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, maka nanti di hari kiamat orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويقول في الحديث الآخر أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Dan di dalam hadis lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beruntung nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول العلماء رضوان الله عليهم إذا أردت أن تكون من ضمن هذا الحديث من المكثرين عليه من الصلاة والسلام عليه فأقل ما يكون في اليوم والليلة 300 مرة. Sebagian para ulama mereka mengatakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sedikitnya 300 kali. فهذه 300 مرة أقل ما يكون وإلا من كان له آلاف ومئات فهنيئا له بهذه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan 300 kali ini di dalam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sehari-harinya kita itu adalah bilangan yang sangat sedikit. Berbeda dengan bilangan 100, 1000, bahkan sampai puluhan ribu, ini 300 ini adalah bilangan yang sangat sedikit bagi diri kita. فنريد منا ومنكم أن نعقد في هذه الليلة المباركة في هذا الاجتماع المبارك نية مع الله سبحانه وتعالى وعهد مع نبيه عليه الصلاة والسلام ألا نترك من هذه الليلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan dari malam ini kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita melewati hari-hari kita di dalam kehidupan kita ini melainkan lisan kita selalu basah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di dalam kehidupan kita hati kita sempit, hati kita sumpek, hati kita bete. فإذا أردت أن تفرج الضيق والهم والغم وأردت أن يقضي الله عنك دينك فصلي وسلم على حبيبه صلى الله عليه وسلم. Kalau seandainya rasa gundah kita, rasa susah kita, rasa gelisah kita, rasa sempit hati kita, dan kalau kita memiliki utang yang banyak, kalau itu semua ingin dipermudah oleh Allah, disenangkan oleh Allah, dilunasi oleh Allah, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidalil hadis Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dengan dalil Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. يقول قال سيدنا كعب عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الليالي
وقال جاءت الطامة جاءت الصاخة جاء الموت بما فيه. Dikatakan Sayyidina Ka'ab, beliau mengatakan datang kepadaku sebuah musibah, sebuah kesulitan, sebuah bencana. قال سيدنا كعب بن عجرة لما سمع هذا الكلام والتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر الناس بيوم القيامة قال يا رسول الله كم أجعل لك من وقتي في الصلاة والسلام عليك. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ka'ab, berapa waktu yang harus aku pisahkan di dalam keseharianku untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. سيدنا كعب كان ذكي عرف أن يربط أن أهوال يوم القيامة تهان بالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Ka'ab ini orang yang cerdas. Dia bertanya seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingin memiliki kedudukan dan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. رد عليه المصطفى وقال له ما شئت. قال إذن يا رسول الله أجعل لك الثلث. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Ya Rasulullah, keseharianku aku jadikan sepertiganya untuk bersolawat kepadamu. Dan Nabi mengatakan kalau bisa lebih baik. أجعل لك الثلثين أجعل لك النصف وكلما قال له قال إن زدت فهو خير لك. Dan Sayyidina Ka'ab beliau mengatakan ya Rasulullah kalau begitu aku jadikan keseharianku seperempatnya untuk bersalawat kepadamu. Dan Nabi Muhammad mengatakan kalau bisa lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال سيدنا كعب إذن أجعل لك صلاتي كلها لك يا رسول الله. Sayyidina Ka'ab mengatakan kalau begitu ya Rasulullah aku jadikan keseharianku semuanya 24 jam itu untuk bersalawat kepadamu. ايش رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له لا يا كعب أنت مبتدع أنت أزدت في الكلام؟ Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar dari ucapan Sayyidina Ka'ab senang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apakah itu tidak menyebutkan di dalam keseharianmu? لكن اسمع البشارة وليست لسيدنا كعب لوحده بل لكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dengarlah apa bisyarah atau ucapan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda ini tidak hanya untuk Sayyidina Ka'ab, akan tetapi sabda ini untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يغفر ذنبك ويقضى دينك وفي رواية ويكفى همك. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kalau begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu dan Allah akan melunasi hutang-hutangmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. إذن كل هذه الأشياء تقضى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi dari semua hal di dalam kehidupan kita, kalau diri kita ingin bebas dari semuanya, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. يا جماعة هي عبادة سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى تعب. إنما الذي يهولها في أنفسنا في عقولنا هي النفس هو الشيطان. Dan ibadah yang seperti ini, yakni ibadah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memerlukan tenaga yang besar, tidak memerlukan kekuatan yang besar, akan tetapi hanya memerlukan dauk rasa kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكن هذب نفسك واقهر شيطانك بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Diri kita harus bisa menekan diri kita, dan diri kita harus bisa melawan godaan syaitan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا نريد أن نطيل عليكم في الكلام لكن نقول الختام تعودنا أن نختم المجالس بعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه في كل يوم وليلة 300 مرة. Dan aku, kata beliau, kata Habib Ali, tidak ingin memperpanjang ucapan, akan tetapi dari waktu ini, dari saat ini kita berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melewati hari-hari kita tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad 300 kali. هل نحن متفقين على هذا الكلام موافقين على أن من هذه الليلة نبدأ بالصلاة والسلام عليه؟ Beliau mengatakan, apakah kalian sepakat? Tidaklah kita gubar dari sini, melainkan kita punya janji sama Nabi untuk tidak melewati hari-hari kita tanpa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? بإذن الله نبدأ بها والله سبحانه وتعالى يعيننا على الإكثار منها.
Dan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita dipermudah oleh Allah untuk bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن الحمد لله على ذلك ولا ننسى أن نشكر القائمين على هذا المجلس والمرتبين والمنشدين وغيرهم والحبائب وكل من حضر نقول لهم جزاكم الله خير الجزاء. Dan beliau mengatakan, mengucapkan rasa syukur kepada ketua panitia, penyelenggara, para panitia dan semua orang yang ikut andil di dalam acara ini. Beliau mengucapkan syukur dan berterima kasih atas waktu yang kalian beri untuk beliau. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Amin. ونسأل منه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس شاهد لنا يوم القيامة لا شاهد علينا. آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Telah sama-sama kita dengarkan hikmah maulid yang kedua, bahwa apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan setelah acara maulid ini kita tidak akan melewati hari-hari kita dengan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimampukan oleh diri kita sendiri, oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu ceramah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Hashim bin Ali Al-Jufri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Waduh. Oh. Lah ini gimana cerita ini, Ustaz? Udah kayak nonton layar tancap modelnya. Masih semangat ini? Udah jam 11 ini. Lanjut ya. Saya mah tiap tahun hadir terus di sini, alhamdulillah. Jadi cuman sekedar sedikit aja dah, ya. Menggugurkan kewajiban saya hadir di sini. Ada Habib Muhammad juga hadir, alhamdulillah. Jadi di Masjid Baitur Rahim, ya, Baitur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum semangat lagi, kita baca salawat dah. Tadi Habib Ali, ya, sudah menyampaikan nasihatnya bagaimana kita suruh banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Habib Bagir juga tadi menyampaikan nasihatnya bagaimana tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nih, saya yakin yang hadir di sini masing-masing punya niat, betul? Masing-masing punya hajat, betul? Ayo kita bertawassul kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadrahnya udah ada belum? Banyak. Yang mainnya nggak ada kayaknya. Ya, udah nggak usah pakai hadrah dah. Biasa dah. Bapak-bapak ada yang main dah. Ayo kita tawassul ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ayo yang kencang. Ini langsung ke langit nih. Wasilah Nabi Muhammad, wasilah Al-Mustafa. Insyaallah dikabul niat hajat kita. Karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ma madha ya wa karami ya akramal khalqi ma liman anudhu bihi siwa ya inda khalalil hadisil amimi ya Rab ya Allah ya Rasulullah. Berkah malam yang mulia ini kami yakini apa-apa yang menjadi niat dan hajat kami ya Rab kabulkan. Mudahkan segala urusan kami ya Allah
يا واسع ولي يضيك رسول الله جاهك بذا الكريم تجلى باسم منتجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا وكرمي يا نفس لا تغنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهواء لمقتهم يا رب Mustafa ya Allah balik maka sampaikan semua maksud dan tujuan kami ya Rabb berkah Nabi Muhammad ya wasi'al karami walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatami farrij biha karbana ya wasi'al karami ya Rabb ayo yang kencang bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa sidana lana ma madha si'al karami ayo bareng Maula ya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وكرم ومجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadratil muhtaramun hadirin hadirat jamaah peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Baitur Rahman Klaster Gerbera Bekasi Timur Regensi 7. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan maunah kepada kita dan semua yang hadir mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang wal muhtaram wal mukarram jami'ul habaib zuriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini Masya Allah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Baik dari Habib Bagir, Habib Abdullah tadi bin Ali Al-Attas yang membacakan maulidnya dan juga ada Habib Mustafa Al-Habzi yang tadi memberikan nasihatnya, Al-Habib Ali Al-Hasani ya. Insya Allah habaib kita diberikan panjang umur, sehat afiat. Dan juga ada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas Razak, mudah-mudahan juga Allah berikan panjang umur sehat afiat dan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka semua. Amin ya rabbal
dan para asatid yang hadir, Masya Allah. Ada Ustadz Jali, Ustadz Sadan Mahmudin, Ustadz Busro, Ustadz Yasin, Ustadz Firdaus. Ini Ustadz-Ustadz yang datangnya dari sono seberang. Dari daerah Mustika Jaya Asem. Yang memang di sana Bu ada safari maulid. Kata Habib Uyo bukan taman safari aja. Ternyata maulid juga ada safari. Alhamdulillah. Di Mustika Jaya kita ngadain maulid dari awal maulid, dari awal Rabiul Awal sampai 40 hari. Alhamdulillah. Nah ternyata di malam ini ditarik di sini. Yang narik nih saudara kita, amin ya Ustadz ya. Alhamdulillah tiap tahun istiqomah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya bulan maulid. Amin ya Rabbal. Kita doakan asatid semua diberikan sehat afiat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa ketua DKM daripada Masjid Baitur Rahman. Siapa? Pak Ustadz. Oh Masya Allah saudara ya Pak RW ya. Alhamdulillah. Oh tukar jabatan, makanya kemarin beliau yang jadi DKM. Makanya tadi saya takut-takut salah. Ya, saya dari masjid belum ada nih ya, Ustaz RW ya. Alhamdulillah ya. Emang udah alhamdulillah jangan kemana-mana dah beliau, mudah-mudahan sehat panjang umur. Doain biar berkah hidupnya, amin. Insya Allah semua yang ikut andil acara ini, insya Allah niat hajatnya dikabul sama Allah, berkah dunia akhiratnya, dan insya Allah keturunannya menjadi keturunan yang saleh saleha, amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya dikasih waktu sampai jam 11 tepat, hanya dapat 7 menit. Betul-betul. Saya ingin menyampaikan satu nasihat buat kita semua, terkhusus saya pribadi. Kata ulama, hidup kita di dunia di antara 4 unsur, Pak. 4 keadaan. Hayatul insan bainal arba'ah. Kehidupan manusia ini enggak lepas dari 4 perkara. Betul-betul. Udah betul aja belum kasih tahu. 1, imma ayyakuna fit ta'ah. Yang kedua, imma ayyakuna fil ma'siyah. Yang ketiga, imma ayyakuna fin ni'mah. Yang keempat, imma ayyakuna fil baliyah. Ulama enggak saja menyampaikan 4 unsur ini, 4 kehidupan kita di dunia, akan tetapi mereka juga memberikan kunci buat kita agar kita bisa mengarungi kehidupan di dunia dalam keadaan kebahagiaan, dalam keadaan keberkahan, dan sampai di akhirat kita juga mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Yang pertama kata ulama, imma ayyakuna fit ta'ah. Kadang-kadang kita di dunia ini dalam ketaatan, betul-betul. Ini saat ini saya rasakan, kira-kira saya mau tanya, ini ibadah bukan? Ini satu ketaatan bukan? Yakini insya Allah dengan berkumpulnya kita di sini mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah yang Allah katakan, wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mensyiarkan daripada agama Allah, maka sesungguhnya itu menjadikan ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu. Ternyata ketakwaan hati itu lebih utama daripada ketaatan jasmani kita. Artinya apa? Yang paling utama pasti Allah memandang hati kita, betul-betul. Bukan jasmani kita. Makanya orang nggak bisa jaminan banyaknya sholat, cuman hatinya sombong. Banyaknya ibadah, cuman hatinya dengki. Na'udzubillah wa iyadzubillah min. Makanya orang-orang yang hadir di sini insya Allah hatinya bersih. Amin. Makanya kalau orang nanya, Beb, dalil maulid apa? Jangan perlu hadis-hadis yang sahih. Kata ulama, cukup dengan hati yang bersih itu menjadi dalil bahwa dia mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Itu yang pertama, Pak. Ketika kita dalam taat, maka kata ulama, fal istimrar, jaga ketaatan itu, lanjutin, jangan sampai berhenti. Alhamdulillah nih tahun ketemu tahun nggak berhenti, betul Pak RW? Betul Pak Ustadz? Bagaimanapun ujian cobaannya luar biasa dulu kita rasakan. Saya nggak pernah absen di sini, betul? Hampir tiap tahun, nggak maulid, nggak Isra Mi'raj, hadir. Alhamdulillah, keberkahan kita rasakan, dan saat ini bukti luar biasa bagaimana antusias warga yang ada di BTR 7. Tambah rame nih kampung. Di perumahan tambah banyak. Alhamdulillah. Makanya kalau udah dalam ketaatan, dalam ibadah, jangan berhenti. Tahun ini bikin maulid, tahun besok libur, jangan. Terus lanjutin sampai kita meninggal dunia. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, wa imma ayyakuna fil ma'siyah. Kadang-kadang kita dalam kemaksiatan, betul. Kita enggak pungkiri, dan kita bukan seorang orang yang munafik. Kita akui kadang-kadang kita lalai sama Allah. Subuh suka kesiangan. Betul-betul. Betul-betul. Mungkin maulid sampai jam 12, sampai semalam subuhnya kelewat. Enggak ada azan, enggak ada iqamah. Na'udzubillah min
Jangan. Cuman ketika kita dalam kemaksiatan, naudzubillah, minimal kita mungkin dalam kelalaian, apa kata ulama? Fal istighfar, cepat-cepat minta ampun sama Allah Subhanahu. Istighfar, makanya kita diajarkan setiap habis salat baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karena ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang selalu minta maaf itu luar biasa, hatinya lapang walaupun nggak salah. Kenapa? Nggak ada orang hidup di dunia nggak punya salah, betul. Kenapa? Karena Nabi al-insan mahallul khata'wan, manusia itu tempatnya salah, Pak. Apalagi ini lisan yang nggak bertulang, betul. Kadang-kadang siapa yang bisa menjamin hidup kita nggak punya salah? Kagak ada. Emang kita nabi? Emang kita malaikat? Manusia biasa gitu yang pasti punya salah. Makanya kadang-kadang minta maaf berat luar biasa. Betul gak? Karena saya sampaikan, karena kadang-kala kita nih maaf, wajah kita aja kalau udah sumpek nggak enak dilihat, betul gak? Ini kita lagi ngopi nih, ngumpul, ngeraung gitu ya. Ada satu mukanya nggak enak dilihat. Ini nggak ngomong nih orang, ngeselin nggak kira-kira? Ngeselin, ya kan? Itu nggak ngomong aja dia ngeselin, lah apalagi ngomong. Artinya kita ngumpul bertetangga, bermuasyarah pasti punya salah. Makanya paling enak tuh kalau orang merasa dirinya punya salah, minta maaf, ya kan? Apalagi kita salah sama Allah, pasti maksiat kadang-kadang kita nggak bisa hindarin. Makanya perbanyak istighfar. Makanya kata ulama, hidup kalau mau bahagia dua. Yang pertama perbanyak istighfar, yang kedua perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Pertama untuk kepada Allah, yang kedua untuk Nabi Muhammad. Insya Allah hidup kita akan diarahkan ke jalannya Allah, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kehidupan yang berkah dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Secara ringkas saja dah. Kemudian yang ketiga, imma ayyakuna fin ni'mah. Kadangkala kita dalam keadaan nikmat. Betul. Maka ketika kita dalam keadaan nikmat, kata ulama, fasyukur kuncinya. Banyak-banyak bersyukur. Ini insya Allah nih panitia ketua DKM semua yang ikut andil dalam acara ini mengungkapkan rasa syukurnya di tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai saat ini diberikan panjang umur, ketemu lagi bulan Maulid. Alhamdulillah. Sehingga diadakanlah acara seperti ini. Fa insya Allah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita sudah pandai bisa bersyukur, minimal nggak pakai ditambah, dijaga nikmat kita, insya. Apalagi ditambah, Pak, Bu. Betul. Kuncinya bersyukur. Ketika kita dapat nikmat bersyukur, jangan sombong. Ketika kita mendapatkan nikmat, hati-hati. Kadangkala syaitan membisiki kita sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah, bahkan menjadi pameran dalam kenikmatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika kita dalam keadaan nikmat sehat, betul. Nikmat saat ini kita bisa hadir di majelis ini. Nikmat kita bisa membesarkan anak-anak kita. Nikmat kita mendapatkan pekerjaan. Nikmat mendapatkan rezeki. Syukuri nikmat tersebut, Bu. Jaga kenikmatan tersebut yang insya Allah akan memberikan manfaat di kemudian hari. Insya Allah. Amin ya Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang mengkufurkan nikmat, kata Allah, la in kafartum inna azabi, azab Allah itu sangat pedih, Pak. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad tidak hanya memberikan kabar gembira, akan tetapi juga Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini juga untuk memberikan kabar ancaman. Hati-hati mereka-mereka yang mengkufurkan nikmat Allah, hati-hati mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah, hati-hati mereka yang durhaka sama orang tuanya akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Na'udzubillah min. Makanya jaga kenikmatan ini yang saat ini kita sudah rasakan, jaga, pertahankan terus menerus, turun menurun kepada anak dan cucu kita. Insya Allah lingkungan kita dapat berkahnya. Amin ya Rabbal. Dan ini sudah dirasakan oleh kita semua. Mungkin ini menjadi asbab kita bisa merasakan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Dengan begini kita akan merasakan bagaimana pandangan Nabi Muhammad. Dengan begini kita akan merasakan bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Dan insya Allah kita tidak akan pernah lepas daripada baca salawat kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan safatul uzmahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal
Dan yang terakhir, kadangkala kita dalam keadaan fil baliyah, musibah, ujian, cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia. Setiap musibah yang jatuh kepada manusia, yang tertimpa kepada kita, yakini semua sudah atas izin Allah Subhanahu. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah ditegaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kepada seorang hamba kecuali musibah tersebut sudah izin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, musibah, apa kata ulama? Fas-sabru, kuncinya hanya sabar. Betul. Dulu kita rasakan bagaimana tahun ketemu tahun kita bikin maulid. Jangan lihat sekarang. Kita lihat alhamdulillah masjid udah megah, betul. Halaman udah banyak pohonannya. Dulu belum ada ya Peru ya. Ustaz ya, masih ngelompong. Sekarang alhamdulillah nikmat luar biasa. Ini bukti ketika kita sabar dengan apapun yang kita jalani. Ada hadiah yang luar biasa yang Allah akan kasih kepada kita. Enggak di dunia, kita akan dapetin nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Hati-hati orang-orang yang enggak sabar dengan ujian dari Allah. Orang-orang yang enggak sabar dengan cobaan dari Allah. Hati-hati, udah di dunia dia dalam ketersiksaan. Di akhirat pun nanti juga lebih pedih dan lebih dahsyat azab yang Allah berikan. Na'udzubillah min. Kita di dunia Pak, Bu, kalau lagi datang halnya musibah kepada kita, kita masih bisa perbaiki. Ketika kita dalam keadaan sulit, apapun di dunia, kita masih bisa bangkit, betul. Ketika kita dalam terpojok, mungkin terhina di dunia, fa insya Allah di dunia masih bisa Allah angkat derajat kita. Cuman nanti di akhirat, na'udzubillah wa iyadzubillah min dzalik. Ketika kita di alam barzah mendapatkan ketersiksaan, mendapatkan keterhinaan, mendapatkan kenistaan di alam barzah, maka enggak ada harapan kita akan mendapatkan kenikmatan lagi. Tidak ada harapan kita bisa mengkit dari ketersiksaan kita sehingga kita mendapatkan kenikmatan. La, mustahil. Karena kalau sudah masuk ke alam barzah hanya ada dua pilihan. Imma dia dalam keadaan nikmat, wa imma dia dalam keadaan tersiksa. Na'udzubillah. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa nanti di alam barzah kita akan mendapatkan kenikmatan dan ketersiksaan? Nabi SAW mengatakan bahwa al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja ma ba'dahu aisaru minhu, fa in lam yanju ma ba'dahu as'aru minhu. Ketahuilah kuburan yang bakalan kita masuk Pak, yang bakalan kita huni itu kuburan, yang bakalan kita semua akan sampai ke tanah kuburan. Awwalu manzilin min manazilil akhirah, tempat singgahan pertama di alam barzah. Ketika di kuburan datang dua malaikat kepada kita bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan fasih, dengan lantang, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami wal muslimin wal muslimat ikhwani. Wa insya Allah kenikmatan kita rasakan. Ma ba'dahu aisyaru minhu. Kemudahan kita rasakan. Kelapangan di alam kubur kita rasakan. Cahaya kita akan dapati di alam kubur kita. Wa illam yanju, kata Nabi, hati-hati. Kalau sampai kita nggak bisa berhasil, nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, wa ma ba'dahu asy'aru minhu. Nggak ada ceritanya kita dapat nikmat. Bahkan mendapatkan kesulitan, mendapatkan ketersiksaan, tambah ketersiksaan sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan hina. Na'udzubillah min. Allah Subhanahu wa taala pelihara nikmat yang sudah Allah berikan sama kita sehingga kita bisa menjaga kenikmatan tersebut yang bisa mengantarkan kita mendapatkan husnul khatimah. Doakan para guru-guru kita, habaib dan ulama, para kiai, para asatid, mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam dakwahnya. Kita doakan juga pada DKM dan segenap para pengurus daripada Masjid Baitur Rahman. Allah berikan sehat, panjang umur dan istiqomah dalam mensyiarkan agama Allah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan warga yang ada di lingkungan klaster Berbera juga diberikan selalu ma'unah dari Allah, diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Wa insya Allah apapun yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan ataupun ujian, yakini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita bisa mensyukuri dan bisa mensabari dari apa yang sudah kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita terus terjaga akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang cinta kepada maulid, yang cinta kepada ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada ulama. Wa insyaallah anak kita ada yang menjadi ulama. Amin. Ya Rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf kelewat 8 menit ya, panitia minta maaf. Mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat pahala yang sempurna, diampuni dosa kita, dan insyaallah hajat kita dikabul. Amin ya rabbal hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan Mau'izah Hasanah dari Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Hashim bin Ali Al-Jubri. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan atau mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Selanjutnya, sebelum acara yang terakhir, mohon kesediaannya kepada tim hadroh untuk mengiringi tim panitia yang berkeliling. Nanti siapkan dana terbaik, infak terbaik Anda untuk amal soleh. Acara demi acara telah kita lalui bersama dengan tidak ada kurang satu apapun. Alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang terakhir yaitu talqin dan zikir serta doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Kepadanya waktu dan tempat, persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan suratul Fatihah, keberkahannya Maulid. Semoga orang tua kita, guru kita, anak kita yang sudah almarhum dan almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya, luaskan kuburnya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya suratul Fatihah, dengan suratul Fatihah, keberkahannya Maulid, kita doakan semoga orang tua kita, guru kita, anak kita yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, Allah berikan ketetapan iman dan Islam, berikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala jenis penyakit, baik itu penyakit zahir, penyakit batin, dimudahkan segala urusannya, digabulkan hajat dan doa-doanya, dibukakan pintu rezekinya seluas-luasnya, minggu masyarakatnya wal imtihan wal ta'bin, dibanyakan berkahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, bala dan virus corona, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan surah Fatihah, keberkahannya Maulid, dengan surah Maulid kita doakan semoga yang membantu pelaksanaan Maulid ini, baik tenaganya, hartanya, ilmunya, makanannya, minumannya, kita doakan semoga diberikan panjang umur fi taatillah, diampuni dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat, dimudahkan segala urusannya, digabulkan hajatnya, diluaskan rezekinya, dilunasi segala hutangnya, jauhkan dari segala musibah dan bala, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surat Al-Fatihah, dengan surat Al-Fatihah, keberkahannya Maulid, dengan surat Maulid kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang hadir di sini selalu diberikan ketetapan iman dan Islam, berikan panjang umur fi taatillah, diampuni dosa dan kesalahan kita, diangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, dijauhkan dari segala jenis penyakit, baik itu penyakit zahir, penyakit batin, dimudahkan segala urusan kita, digabulkan hajat dan doa-doa kita, baik doa yang telah lalu ataupun yang akan datang, baik yang sudah diminta ataupun belum yang diminta ataupun yang lupa diminta, pada malam ini digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya, minggar masaqatin wal imtihani wal tabin, ditambahkan dan berkahkan rezeki kita sama Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usaha kita sama Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan menjadikan keturunan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surat Al-Fatihah, dengan surat Al-Fatihah keberkahannya Maulid, semoga kita, orang tua kita, guru kita, anak kita bisa pergi haji dan umrah, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya kaum mukminin wal mukminat wal muslimina wal muslimat, digabul hajatnya kaum mukminin wal mukminat wal muslimina wal muslimat bil qabul wal ijabah bijahi rasul bijahi nabil ummi bijahi nabi akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anna wa nabiyya min qabli abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuzina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'as sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi awsal ghayati min jamil kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fi jisim wa sa'an fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah wa rizqna nadhara ila wajhil karim. Allahumma nas'aluka ridha was salama wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya muhawwil ahwal hawil ahwalana ila asani hal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyaikhina wa muallimina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam balika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa pada malam hari ini. Berakhir pula acara kita Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berjumpa kembali di acara Maulid atau Isra Mi'raj di bulan berikutnya. Saya selaku pembawa acara dimohonkan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang salah itu semata-mata datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.